Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Mustika, saya dari kelas PGMJ. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkalian pecahan. Namun sebelum ke inti pembahasan, ada hal-hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Pada konsep perkalian ada dua komponen penting yang harus kalian perhatikan, yaitu pengali dan bilangan yang dikali. Misalnya pada perkalian A kali B, maka A disebut pengali dan B disebut bilangan yang dikali. Sehingga A kali B sama dengan B tambah B tambah B sebanyak A. Jenis bilangan pada posisi pengali dan bilangan pada posisi yang dikali akan menjadi konteks yang berbeda. Jadi konteks perkalian untuk 1/2 dikali 3 akan berbeda dengan 3 dikali 1/2. Berdasarkan hal tadi, maka operasi perkalian pada pecahan ada beberapa kemungkinan kombinasi bilangan pengali dan bilangan yang dikali. Yaitu yang pertama ada perkalian bilangan asli dengan bilangan pecahan, yang kedua perkalian bilangan pecahan dengan bilangan asli, dan yang ketiga ada perkalian pecahan dengan pecahan. Nah, di video kali ini saya akan membahas perkalian bilangan pecahan dengan bilangan asli dan perkalian pecahan dengan pecahan. Pembahasan pertama yaitu perkalian bilangan pecahan dengan bilangan asli. Untuk menentukan hasil perkalian antara bilangan pecahan dengan bilangan asli, salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan sifat komutatif perkalian, seperti A kali B sama dengan B kali A, sehingga A per B dikali C sama dengan C dikali A per B. Namun kita juga bisa menggunakan rumus A per B dikali C sama dengan A dikali C per B. Nah, perhatikan contoh berikut. 2/3 dikali 3. Kita bisa menggunakan sifat komutatif sehingga menjadi 3 dikali 2/3. Sehingga 3 di sini akan menjadi bilangan pengali dan 2/3 di sini akan menjadi bilangan yang dikali. Jadi 2/3 ditambah 2/3 tambah 2/3 sebanyak bilangan pengali yaitu 3, sehingga hasilnya 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6/3. Contoh kedua ada berupa soal cerita. Sini ada Pak Husein memiliki tanah seluas 200 meter persegi. 3/4 dari tanahnya akan dibuat rumah. Berapa luas tanah bangunan Pak Husein? Nah, pada soal cerita ini ditanyakan luas tanah bangunan Pak Husein. Maka menjawabnya bisa menggunakan gambar bangun persegi panjang. Di sini 200 meter persegi kita ubah menjadi 20 meter kali 10 meter agar mudah memotongnya menjadi 4 bagian. Karena di sini 3/4, maka dipotong menjadi 4. Nah, 3 dari 4 bagian ini kita arsir. Karena sudah dipotong, jadi setiap satu bagian ini berukuran 5 meter. Luas tanah yang digunakan untuk membuat rumah adalah 3/4 dari 200 meter persegi. Jadi 3/4 dikali 200 meter. Hasil perkalian 3/4 kali 200 meter persegi dapat diperlihatkan sebagai daerah yang diarsir. Di sini ada 3 daerah yang diarsir. Jadi 3 kali 5 adalah 15. Maka 15 dikali 10. 150 meter persegi atau 3/4 dikali 10. Jadi luas tanah yang digunakan Pak Husein untuk membangun rumah adalah seluas 150 meter persegi. Pembahasan kedua yaitu tentang perkalian pecahan dengan pecahan. Nah, di sini ada contoh. Untuk membuat kerajinan tangan digunakan 1/3 bagian dari kain sepanjang 50
8 meter. Berapa panjang kain yang digunakan? Untuk menjawab perkalian pecahan dengan pecahan, kita bisa menggunakan rumus A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Jadi perkalian 1/3 dikali 5/8 adalah 1 dikali 5/3 dikali 8 sama dengan 1 dikali 5, 3 dikali 8, 24. Jadi panjang kain yang digunakan adalah 5/24.